رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang besar ini senantiasa berkesinambungan sehinggalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan redha kepada kita, kita pun redha kepadanya. Selawat dan taslim kami cucurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat ini segala usaha kita dapat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, tuan-tuan, puan-puan, kita akan melanjutkan pelajaran kita melalui kitab Bulughul Maram yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Kitab yang mengandungi hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum hakam, dengan undang-undang. Kita masih berada lagi pada Kitabut Taharah, Babil Wudu, kitab yang menceritakan tentang bagaimana kita ini bersuci dalam bab al-wudu. Pada malam ini kita akan mulai membacakan hadis nombor 44, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Jabir radhiyallahu anhu fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia babul wudu, tetapi dia menukil satu hadis yang berkaitan dengan wudu daripada bab al-hajj. Sayyiduna Jabir meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah engkau sekalian, hai orang yang beriman, maksudnya sebagaimana Allah mulai dengannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghendaki daripada kita, kalau kita nak beramal, apa saja kita kerjakan, kita mulai daripada kanan. Makan kanan, berwuduk kanan, masuk rumah kanan, gitulah. Masuk masjid kanan. Sebagaimana kita jelaskan pada pelajaran yang telah lalu, supaya kita menjadi orang kanan. Orang kanan maksudnya penghuni syurga, bukan penghuni kiri, yaitu ahli nar wal iyadu billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, hakadha bilafzil amri. Begitulah katanya, hadis ini diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perintah. Ibda'u berarti wajib. Naam. Karena syaitan selalu memulai dengan kiri. Kita sudah jelaskan bahawa bila mana syarak menyebutkan setelah memerintahkan kepada kita
Dia menyebutkan kata-kata laknat, kata-kata neraka, kata-kata celaka, kata-kata syaitan atau yang serupa dengan ini, itu menunjukkan benda yang dilarang adalah dosa besar. Betul, eh? Bila mana syarak Al-Quran atau As-Sunnah setelah mencegah kita, menyuruh kita menjauhi sesuatu larangan, dia iringi dengan kata-kata laknat atau celaka, ya kan, neraka atau syaitan, itu menunjukkan dosa besar, mesti kita jauhi. Nah, jadi itu satu kunci di dalam berinteraksi dengan nas. Dia tidak susah mana bagi orang yang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan pemahaman tentang agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki buat dia kebaikan, niscaya Allah memberikan pemahaman kepadanya terhadap agama. Jadi kalau adanya kita ini memahami agama, berarti itu tanda-tanda adanya Allah mencintai kita. Tetapi di sini dalam hadis ini yang tadi kita sebutkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yufaqihu fid din, memberikan dia faqih. Faqih sebagaimana yang kita pelajari dalam Ihya Ulumuddin dalam bab babul ilmi yang pertama tu, jilid pertama. Fiqh maksudnya mengetahui, mengamalkan dan menyampaikan. Jadi al-fiqh mengetahui, mengamalkan, menyampaikan, bukan hanya sekedar mengetahui saja. Sebab mengetahui ini tanpa mengamalkan adalah dicela di dalam Islam. Jadi hadis ini tidak perlu kita permasalahkan, sebab setelah Al-Imam An-Nasai meriwayatkan hadis ini, dikatakan wa huwa inda muslimin bilafzil khabari. Dalam hadis Muslim dalam bentuk cerita. Dalam bentuk cerita. Dalam bentuk cerita ini, bila mana sesuatu ayat Quran atau hadis An-Nabawi diceritakan, dinyatakan dalam bentuk cerita, dan Allah memerintahkan umat Islam untuk melakukan sesuatu atau mencegah, itu menunjukkan perintah itu sangat-sangat berbahaya. Bila mana kita tinggalkan, ibda'u bima bada Allahu bih. Naam, ibda'u bima bada Allahu bih. Di sini ada beberapa kesimpulan daripada hadis ini yang perlu diperhatikan. Ada 6 kesimpulan saya melihat untuk kita menyelesaikan masalah kita. Saya rasa tak perlu kita bacakan. So ini berarti kita akan baca sehingga mengulangi 2 kali. Ini panjang lebar ni. Yang penting kita sudah mengetahui hadis ini, ibda'u bima bada Allahu bih. Secara global saya rasa kami boleh pahami bahawa ini perintah yang perlu kita perhatikan. Adapun kesimpulan sini saya rasa saya tak perlu bacakan, sebab kita nak selesaikan hadis lebih daripada 1000. Bila nak selesai itu, saya mesti memperhatikan waktu saya di Brunei bila akan selesai. Kalau selesai Bulughul Maram ni, kemudian saya masalah meninggal dunia, alhamdulillah cukup. Orang yang mendengarkan boleh membela saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita saling membela, InsyaAllah. Sebab tidak ada jalan untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali melalui ilmu ini. Tidak mungkin, tak ada jalan. Tidak ada jalan untuk khidmat Islam sebagaimana kita mengetahui Islam. Saham melalui harta yang ada mempunyai peranan yang penting, tapi jauh lebih penting ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan inilah yang boleh kita khidmat Islam dengan tepat. Jadi kita sudah selesai pada hadis 44
kita akan masuk pada hadis 45. Hadis yang 45 ini diriwayatkan oleh Jabir juga, Sayyiduna Jabir radhiyallahu anhu. Apa dikata sahabat yang mulia ini? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adara al-ma'a ala mirfaqaihi. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu pada adanya, maka air itu dia putar-putar di siku-siku dia. Ya, dia diputar gini ya. Sundaknya itu gitu. Boleh juga katanya sampai di tengah-tengah ni al-abud. Ini kan lebih bagus. Saat dia punya batas dari sini sampai di sini. Ini kan siku-siku kita putar-putar sundaknya. Tapi untuk supaya kita ini limpas daripada kadar yang wajib, kita setengah sini. Sebagaimana hadis Ghurran Muhajjalin, orang-orang yang dipuji dalam berwudu sampai dia bercahaya wajahnya nanti di pada mahsyar insyaallah, maka boleh sampai ke teak. Sebab ukuran tangan di sinilah, ya kan? Boleh sampai sini. Dikiaskan dengan kaki begitu juga. Kalau boleh, di mana kaki hanya sampai buku lali, tapi boleh sampai lutut. Supaya yang disentuh oleh wudu itu, seandainya orang itu akan dibakar dulu, waliyadzubillah, panas nih, dia akan bekas wudu, tidak akan kena api. Hanya macam syarat saja. Tapi panas juga tuh. Tadi masuk kereta kawan tadi jam 12. Nah, dia tak punya condition. Masuk tu, Masya Allah, pening terus. Allahu Akbar. Wan naru ashaddu harran. Api neraka lebih hebat lagi. Nah, tak usah api neraka, pergi ke Saudi saja. Jam 12 mandi tanpa didinginkan air, macam kita ni nak dimasak. Subhanallah. Itu di Saudi. Macam mana kalau kita jalan di Saudi jam 12? Nah, tak pakai sendal, matilah kita. Masaklah kaki kita tu. Simpang kacang di padang pasir dari jam 9 sampai 12, insya-Allah masak tu. Macam mana api neraka? Nah, dia punya kekuatan luar biasa. Nah, warnanya hitam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah kita selamat semua, insyaallah taala. Jadi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adara al-ma'a ala mirfaqaihi. Dia putar-putar air itu pada kedua siku-siku baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mengeluarkan hadis ini adalah Al-Imam Ad-Daraqutni bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang lemah. Bukan hadisnya yang lemah, sanad dia, jalan ceritanya. Kemungkinan salah seorang periwayat tu dikatakan di sini salah seorang periwayatnya adalah Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Aqil. Al-Imam Ahmad menganggap dia punya hadis lemah. Tetapi hadis ini setelah diteliti, dia tidak ada masalah. Sebab Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia menceritakan satu hadis yang lain yang boleh menguatkan hadis ini daripada Muslim, Sayyidina Muslim, Al-Imam Muslim, daripada Abi Hurairah, annahu tawadda'a hatta syara'a fil adudi. Rasulullah SAW berwudu sehingga dia memulai masuk di al-adud, ikan. Jadi bolehlah tu, ikan. Ketika mengasahkan, dia putar-putarlah. Hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Hurairah, begitulah aku tengok Rasulullah SAW berwudu. Nah, jadi tidak ada masalah. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani meriwayatkan hadis ini, seorang faqih, dan memang itu sunnahnya. Kita berwudu, kita putar-putar di siku-siku kita untuk meyakini bahawa siku-siku kita itu kena air wudu. Sebab kalau tidak sempurna,
tak kena air wudu berarti wudu kita tidak sah. Apalagi kalau kita melihat mazhab al-Imam Malik, kalau berwudu mesti digosok, ya kan? Al-Imam Malik bila mana dia punya pengamalan, dia selalu kembali kepada pengamalan-pengamalan ahli Madinah, kerana dia tengok ahli Madinah ambil daripada Rasulullah, dan dia guru daripada al-Imam Syafi'i. Dalam mazhab kita, kalau seandainya kita tuangkan di tangan, cukup sudah. Tapi sunnahnya adalah kita gosok-gosok. Jadi kalau kita putar-putar gini, termasuk gosok lah tuh, ya kan? Jadi dari segi pengamalan hadis ini tak ada masalah, sana saja. Apalagi sering kita ucapkan pada beberapa pelajaran yang lalu, kita mengatakan sebenarnya tidak ada kelaziman mutlak antara sanad dengan matan. Maksudnya tidak ada kelaziman mutlak. Boleh saja matan hadis itu dia sahih, tetapi jalan ceritanya tidak sahih. Begitu pula sebaliknya, jalan ceritanya sahih dan matanya tak sahih, boleh saja. Tetapi alangkah baiknya kalau jalan ceritanya sahih dan matanya juga sahih, itu yang diminta tuh. Tapi berapa banyak hadis yang dia punya jalan cerita betul, tetapi dia punya kandungan dia dikriti oleh ulama sebab bertentangan dengan akal fikiran, akal fikiran yang sehat. Nanti akan datang nanti insyaallah, kalau panjang umur. Nah, jadi hadis 45 ini dia menggalakkan supaya kita ni kalau berwudu mestilah kita, artinya secara umum kita usahakan gosok-gosok lah, terutama di mana bila mana kita di siku-siku dan di buku lali. Sangat berbahaya. Orang kadang tinggalkan di buku lali ni sehingga tidak basah buku lali dia, makanya disuruh gosok-gosok tu. Saya dikatakan wailun lil aqabi minan nar, celakalah buku lali itu daripada api neraka. Maksudnya dia dibakar kerana tidak disempurnakan wudu tu pada buku lali. Cuba tengok tuan, wailun lil aqabi minan nar, celakalah kedua lil aqabi buku lali ini daripada api neraka. Maksudnya sempurnakanlah, sebab itu sangat berbahaya. Aku ni sudah sebutkan api neraka, maksudnya tak disempurnakan boleh jadi dosa besar tu. Kenapa? Karena kalau tidak sempurna buku lali itu berarti wudu tak sempurna. Wudu tidak sempurna berarti sembahyang tidak sah. Sembahyang tidak sah berarti meninggalkan sembahyang. Meninggalkan sembahyang adalah dosa besar. Jadi jalan ceritanya begitu. Maka kata wailun, celakalah lil aqabi, buku lali itu daripada api neraka. Disebutkan neraka. Tadi kita sudah menyebutkan bila mana disebutkan neraka, laknat, ya kan? Celakalah dia, halaka, itu syaitan, iblis, matilah. Menunjukkan sangat berbahaya, dosa besar ya ni. Disuruh kita berhati-hati. Api neraka di dunia kita tak sanggup. Macam mana kira-kira kalau di akhirat kita baru bangun daripada kubur, sudah kita dengar, nah orang cerek-berek terus, dengar luar biasa tu. Jadi mesti hati-hati dalam masalah ini. Selesai hadis 45, kita akan masuk pada hadis 46. Kemungkinan kita akan panjangkan ceritanya sedikit. Hadis 46 ini diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Hurairah, Allah kasih banyak, radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah waktu dia berwudu. Di sini ada banyak tafsiran, atau dua tafsiran yang kita kenal. La wudu'a sahihah, tidak ada wudu yang sah, maksudnya batil. Atau la wudu'a kamilun, la wudu'a
sahihun atau la wudu'a kamilun. Tidak ada wudu yang sah, maksudnya batal, atau tidak ada wudu yang sempurna. Saya mengkaji kitab ni kecil ni, Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali, di mana kalau setiap berwudu ni ada doa-doa yang tertentu untuk menyempurnakan amalan kita ini waktu berwudu, supaya wudu kita itu boleh membela kita waktu kita berada di akhirat. Ini dia nih, cantik bukunya nih. Bidayatul Hidayah bagi orang yang baru mengadakan perjalanan, dia baca kita nih, dia hafal. Di sini ada wirid-wirid. Saya sudah mulai baca buku ini pada satu tempat, surah kecil. Tak usah sebutkan surahnya lah, pasal masalah pula. Ini Bidayatul Hidayah. Nanti kita akan bacakan benda yang penting. Kita selesaikan hadis ini dulu. Saya sengaja bawa buku ni, semua ni ditulis oleh Al-Habib Alawi Al-Maliki dan Al-Syekh Al-Kabir Hasan Sulaiman An-Nuri, Allah Akbar. Dan ada buku lain lagi untuk mengatakan kita ini ada referensi yang muktamad. Dan ada lagi saya salin daripada buku lain, dan saya datangkan bukunya Al-Imam Al-Ghazali. Nah, supaya kita baca dengan kemas. Hadis yang 46 ini yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Hurairah, yang dia kata la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Kalau kita mengatakan la wudu'a sahih, berarti batal lah tu. Tapi nampaknya saya tengok bahawa itu adalah wudu tu tak sempurna mana. Jadi juga insya-Allah. Kenapa? Sebab dikatakan waktu kita berwudu tu ada syaitan khas yang datang kepada kita untuk mengganggu kita supaya wudu kita tidak sempurna. Maka dengan adanya kita ini berzikir pada setiap kita ni membasuh anggota wudu atau mencuci anggota wudu, maka syaitan tu akan jauh dari kita. Syaitan ini dia katakan al-walahan atau al-walhan. Dia punya tugas dia adalah menjadikan kita ragu. Tangannya tu baru 2 kali, padahal sudah 3 kali. Kita pun hantam 4 kali sudah. Sedangkan dikatakan orang yang limpas daripada 3 telah melanggar peraturan Abul Qasim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanggar peraturan Abul Qasim sangat berbahaya. Betul? Makanya ulama mengatakan kalau seandainya ragu ini 3 ke 2, jadikanlah dia 2, tinggalkan 3. Sebab yang wajibnya 1 saja. 2 dan 3 adalah sunat. Saya tak mengatakan sunat saja. Yang pertama itu adalah wajib, yang kedua dan 3 adalah sunat. Kita nak ambil sunat banyak, nanti limpas, durhaka kita pula, lebih tinggalkan. Kita semuanya diperintahkan untuk meninggalkan bila mana kita was-was. Ini 3 wala 2, padahal sudah 3 tu. Tinggalkan terus. Cuma kita cukup gosok-gosok saja untuk menyempurnakan bahawa kita punya air wudu ini kena sasaran. Itu jadi namanya walhan. Jadi kita disuruh waktu berwudu tu, kalau boleh kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Yang pertama adalah riwayat al-Imam Syafi'i, yang kedua adalah riwayat al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan dua-duanya boleh dipakai. Boleh mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh juga a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Nak banyak pahala, ambil dua-dua. Siapa yang larang? Tak ada yang larang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mazhab aku di Brunei. Nak ambil juga mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Apa salahnya? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Boleh, tak ada yang larang. Yang mengatakan tidak boleh, silahkan datangkan pandangan. Silahkan datangkan dalil
dan argumentasi kita boleh bincangkan bersama, ya kan? Untuk mengatakan nanti bilang ini sombong pula ini salah hadis. Nah, untuk mengatakan apa yang kami sampaikan ini adalah insya-Allah benar. So kita ada buku, kita ada kitab nih, dan kita rujuk dengan bagus, alhamdulillah. Kalau salah berarti mudah-mudahan Allah maafkan. So kita sudah rujuk, sudah catat sini, catat sana, serahkan kepada Allah Al-Baqi. Mudah-mudahan Allah maafkan. Jadi kalau supaya wudu kita ini sempurna, maka kita membaca isti'azah atau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif, jalan ceritanya lemah. Tetapi hadis ini hanya menceritakan tentang fadail a'mal. Sedangkan fadail a'mal, bila mana hadis itu dhaif, tak ada masalah. Jumhurul muhadditsin, majoriti ahli hadis mengatakan, di antaranya Al-Imam Nawawi yang kita banggakan dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam Nawawi dan jumhurul ulama mengatakan bila mana benda itu berkaitan dengan fadailil a'mal, maka hadis dhaif pun boleh digunakan selama dia tak menceritakan tentang hukum hakam. Apalagi hadis ini sudah dibuktikan bahwa dia mempunyai jalan cerita yang lain dari banyak jalan yang menguatkan hadis ini. Setelah dikaji, ulama mengatakan si fulan, Al-Imam Al-Uqaili, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hatim wa Abu Zar'ah, mengatakan jalan ceritanya lemah. Setelah itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh mengatakan al-zahiru, pada zahirnya, anna majmu'al ahadithi yahdutsu minha quwwatun tadullu ala anna lahu aslan. Kalau kita kaji jalan cerita hadis ini yang banyak, menunjukkan hadis ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang mana menunjukkan bahwa dia mempunyai asal usul yang boleh diamalkan. Al-Imam Syaukani mengatakan, wala syakka anna turuqal hadithi tanhadu lil ihtijaji biha wa qad hassanahu Ibnu Salahi wa Ibnu Katsirin. Apa lagi? Dan jalan cerita hadis ini yang banyak, bila mana dikaji jalan cerita yang lain lagi, menunjukkan bahwa hadis ini boleh dijadikan sebagai hujjah, boleh dijadikan sebagai data yang kuat. Adanya perlu kita ini membaca Bismillahirrahmanirrahim waktu berwudu. Apalagi kata Al-Imam Syaukani, hadis ini telah dianggap hasan, melintasi garisan dhaif, maksudnya hampir sahih. Dulu ulama kalau mengatakan hasan adalah sebenarnya sahih. Perbedaan sedikit saja. Al-Imam Ibnu Salah, seorang pakar hadis dalam mazhab Syafi'i, pakar hadis. Siapa yang tak kembali kepada Ibnu Salah, terutama dalam mukaddimahnya? Ini Ibnu Salah mengatakan hasan. Allahu Akbar. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Katsir, kedua-duanya daripada pembesar mazhab Syafi'i, dia mengatakan hadis ini hadis hasan, hadis hasan, menunjukkan dia punya asal usul. Apalagi kita sering meriwayatkan dan mendengarkan satu hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala perkara yang penting, bila mana tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus daripada berkah. Maksudnya tidak ada berkahnya. Sebahagian ulama menafsirkan bahwa abtar yakni naqisu wa qalilul barakah, kurang berkah dia. Tetapi saya melihat Al-Imam Al-Baghawi dalam bukunya Syarhis Sunnah mempunyai penafsiran terhadap kata-kata abtar jauh lebih cantik. Al-Imam Baghawi, dia seorang pembesar mazhab Syafi'i, dia melihat daripada realiti kata-kata abtar, lebih tepat abtar maksudnya betul-betul tak ada berkah. Dalam masalah yang penting,
bila mana kita mengerjakan benda yang penting, tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, berarti kita jauh daripada berkah. Di dalam kehidupan beragama, bila mana tidak ada berkah, tidak ada guna. Berkah ini merupakan rahasia yang Allah letakkan pada sesuatu. Bila mana sesuatu itu mempunyai berkah, maka dia disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah tuan-tuan, puan-puan tidak mau disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya kita ini semuanya mau disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, al-zahiru, pada zahirnya yang kami pahami, anna majmu'al ahadithi yahdutsu minha quwwatun tadullu ala anna lahu aslan. Kumpulan hadis-hadis yang mana menceritakan tentang pentingnya kita ini memulai amalan kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dipahami daripada kumpulan hadis ini menunjukkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad tadi itu yang dianggap dhaif, begitu pula Abu Dawud wa Ibnu Majah, adalah dia sebenarnya matanya sahih, matanya boleh diamalkan. Sebab tadi sebagaimana kita ceritakan bahwa kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Apalagi kalau kita kembali kepada bidayatul hidayah. Mudah-mudahan boleh selesai dalam 4 jam. Bidayatul hidayah dia menceritakan dalam beberapa lembar pentingnya kita ini berzikir daripada awal kita berwudu, Allahu Akbar, supaya wudu kita itu boleh membela kita pada hari kiamat. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi boleh kita singkatkan. Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam mengatakan pentingnya kita ini berzikir waktu kita berwudu, terutamanya membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan asal usul zikir. Al-Quran semua surah-surah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali surah At-Taubah saja. Al-Fatihah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sepakat para penulis Al-Quran mengatakan bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama. Meskipun sebagian mazhab mengingkari, tapi pengingkaran itu tidak kuat. Sebab tidak ada penulis Al-Quran dalam semua mazhab yang berani mengeluarkan bismillahirrahmanirrahim dari mushaf pada awal bismillah Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Coba tengok orang-orang yang membaca Al-Quran, dia membaca Al-Fatihah dari mazhab lain, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tak membaca bismillahirrahmanirrahim. Tetapi waktu menulis mushaf tidak boleh dia menentang ummah, pasti ditulis bismillahirrahmanirrahim. Itulah sebabnya Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat yang pertama diturunkan. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah yang pertama turun dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan saya cenderung kepada ini. Para penulis wahyu menulis yang mengatakan tidak, saya rasa dia punya argumentasi tidak kuat. Saya rasa tidak kuat. Silah pikirkan molek-molek baik-baik bahwa semua penulis wahyu menulis bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa kita tak mau baca bismillahirrahmanirrahim waktu membaca Al-Fatihah? Ini perlu direnungkan kembali. Jangan sampai salah kita punya sembahyang. Dan jangan mengatakan Syekh Mahadali ini ta'assub pada mazhab Syafi'i. Bukan ta'assub sebenarnya, itu realiti yang sebenarnya yang perlu diikuti. Nah, apa kata Imam Al-Ghazali? Inna man dzakara Allah 'inda wudhu'ihi tahhara Allah Ta'ala jasadahu kullahu. Ini diriwayatkan daripada satu hadis. Dia katakan wa fil khabari, sama ada dia marfu' ke daripada Rasulullah atau mauquf daripada sahabat, ya kan,
atau maqtu' daripada tabi'in, dia kata wa fil khabari inna man dzakarallaha 'inda wudhu'ihi, sesungguhnya sesiapa saja yang menyebut Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, inda wudhu'ihi, waktu dia mula berwudu atau sedang dia berwudu sampai terakhir, tahharallahu taala jasadahu kullahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala mensucikan semua anggota badan dia, jasad dia. Allah, suci berarti suci daripada dosa. Allahu Akbar. Naam, suci daripada dosa. Wa man lam yadhkurillah, barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah waktu dia berwudu, lam yathur minhu illa ma asabahul ma'u, tidak suci anggota badan dia kecuali yang disentuh oleh wudu. Yang disentuh oleh wudu saja. Makanya itu Al-Imam Ghazali dia galakkan kalau kita berwudu, waktu kita berwudu ni, pertama kita ni berwudu apa yang kita baca. Naam, di sini kata kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ay yahdurun. Naam, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada hembusan atau godaan syaitan. Hembusan atau godaan syaitan dihembuskan kepada kita. Sudah kita berwudu, dia bilang tadi itu tak baca bismillah. Lepas tu kita kembali lagi wudu. Tengok dia, supaya kita kembali lagi berwudu, untuk berwudu lagi sekali, tangan sudah 3 kali, hantar lagi 3 kali, 6 kali. Jadi mesti siap-siap tu sebelum kita berwudu, kita mesti membaca ni. Kalau tak boleh menghafalnya, baca bismillahirrahmanirrahim cukup. Wa a'udzu bika Rabbi ay yahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Tuhanku, ya Allah, sewaktu mereka hadir. Siapa yang hadir tu? Adalah syaitan. Kita nak beramal, mereka semuanya berbondong-bondong, berbondong-bondong datang kepada kita, supaya kita punya wudu tak sah. Bila mana tidak sah, sembahyang kita tidak sah. Naam. Dan kita disuruh waktu kita memasukkan air, tangan kita pada air tu, sekarang ni semuanya pakai pipe. Seandainya kita masukkan tangan kita di tempat wudu, kan? Kita mengatakan Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakah. Aku berlindung kepadamu ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah supaya senantiasa engkau melimpahkan kepada aku berkah, segala berkah. Kita nak berkah. Dan aku berlindung kepadamu daripada apa namanya, asyum ini sebalik daripada berkat. Bahasa Melayunya apa tu? Sebaliknya berkat, tidak ada berkat. Dan menjauhkan diri daripada kehancuran. Jangan sampai hancur. Karena kalau wudu kita tak betul, kita akan hancurlah. Sebab segala-galanya adalah sembahyang. Modal kita adalah sembahyang. Sembahyang betul, semua amalan kita akan betul. Ceritanya panjang, boleh kita otostek. Tapi doa ini sebenarnya ada di sini, boleh kita ambil sebahagian dan kita kembangkan. Sebab sebagaimana kita katakan, ad-du'a'u laisa mabniyan 'ala at-tawqifi wa innama mabniyan 'ala at-tawfiqi. Doa itu pada dasarnya dia tidak dibina daripada tauqifi, maksudnya mesti 100%, tetapi 100% daripada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalau boleh ambil daripada Al-Quran Sunnah, alangkah baiknya. Sebab apa? Sebab setiap orang mengetahui maksud dan tujuan dia waktu berdoa, ya kan? Saya punya perkara lain, perkara saya lain.
Apalagi kita berada sekarang ni di zaman globalisasi ini, nak memilih ayat-ayat yang berkaitan dengan urusan saya. Ya Allah, selamatkanlah anak saya waktu belajar tuition. Sebutkanlah tuition tu ada tu. Jadi mesti kita merubah doa tu dengan bahasa fusha kalau dalam sembahyang, di luar sembahyang bahasa apa boleh pakai. Jadi waktu kita sudah nak sapu tangan tu, mulut tu kita mengatakan, ya Allah, sucikanlah mulut saya, jadikanlah dia banyak berzikir, jadikanlah saya waktu berjumpa Rasulullah di Al-Kautsar boleh minum daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asqini min yadi habibika min haudi nabiyika al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak payah bahasa Arab, bahasa apapun boleh, kerana yang dipahami, yang kita pahami itu yang jauh lebih bagus. Kita bahasa Arab tak paham, masalah juga. Jadikanlah lidah aku ya Allah senantiasa berzikir kepadamu. Nah, dan sucikanlah hati aku. Allah, diiringi dengan selawat, insya-Allah makbul. Masukkan air di hidung, kemudian mengeluarkan. Dikata Imam Ghazali, Allahumma arihni raihatal jannah, jadikanlah aku mencium bau syurga ya Allah. Ya kan? Kita bahasa Melayu, apa salahnya? Mudahkanlah bagi aku ya Allah mencium bau syurga. Kalau sudah boleh mencium bau syurga, di dalam syurga kita boleh pun dapat insya-Allah. Waktu kita meletakkan air di serta berniat di muka kita ini, ya kan, kita digalakkan supaya membaca doa Allahumma nawwir, ya kan, atau bayyid, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu ahbabika, ya kan, atau as-salihin atau al-mu'minin. Boleh tengok kembali kepada Bidayatul Hidayah. Wala tusawwid wajhi yauma taswaddu wujuhu a'daik, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu ahbabika atau al-mu'minin as-salihin, ya kan, as-sadiqin. Boleh. Sebab doa yang di sini yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, kalau nak tengok daripada riwayat sahih, tidak ada. Makanya kita pun tak boleh juga memaksakan diri nak hafal 100%. Jadi kita boleh robah. Jadikanlah wajah aku bercahaya ya Allah dengan apa namanya? Jadikanlah wajah aku ini putih bersih, bersinar daripada cahayamu. Pada hari-hari orang-orang yang kau senangi wajahnya bercahaya. Dan janganlah kau menjadikan wajah aku ini hitam. Maksudnya daripada terbakar daripada api neraka pada hari-hari. Musuhmu menjadi wajahnya, wajah mereka terbakar. Saya kadang tambah, bukan kadang, memang saya, amalan saya alhamdulillah. Jadikanlah aku ya Allah memandang wajahmu ya Allah. Dan saya berselawat alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah terima. Takut nanti ada ujub pula kena nampak. Dan jauhkanlah wajahku daripada api neraka, dan wajah anak-anak aku dan zuriat aku ya Allah. Jadikanlah saya wali daripada wali-wali kamu ya Allah, dan jadikanlah saya orang senantiasa taat. Berdoa apa saja kita yang berkaitan dengan wajah ni. Jadikanlah wajah saya ini ya Allah, kalau orang melihatnya boleh sayang saya. Maksudnya orang-orang soleh. Nanti kalau limpas pula doanya, berbahaya pula. Masalah juga tu, ya kan? Yang penting tak apa, siapa saja nak sayang kita, selama kita melihat benda-benda yang molek, tak ada masalah, ya kan? Itu dia punya pasal, ya kan? Dia nak jatuh cinta kepada kita, dia punya pasal, ya kan? Kita tengok bawah, ya kan? Sebab Sayyidina Musa alaihissalam, kalau orang tengok dia mesti sayang. Wajah Sayyidina Fir'aun tengok
Fir'aun sayang. Itu Sayyidina Musa. Sayyidina Rasulullah hebat lagi. Orang tengok wajahnya, kemudian tambah sayang dan tambah beriman. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dengan adanya banyak membaca doa-doa ini, kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita menyapu tangan kita ni, kita mengatakan, ya Allah, serahkanlah kitab amalan saya dengan tangan kanan saya, dan hisablah saya menurut Imam Ghazali hisab yang ringan. Hisab yang ringan ini semua orang akan berhadapan dengan Allah berdua-duaan saja. Allah mengatakan tanggal sekian pada tempat sekian engkau berbuat demikian. Betul tak? Dengan adanya dia takut dengan dosa-dosa besar yang dilakukan, Allah hanya bongkar dosa-dosa kecil. Betul? Betul ya Allah. Dan orang tu takut dibongkar dosa besar dia, sehingga dia melihat ke belakang. Kata Allah, tak usah tengok ke belakang, kita saja berdua. Dalam hadis kan? Dengan adanya dia menyerahkan diri, maka dia hanya dihisab hisaban yasira, kemudian dimasukkan syurga. Orang yang degil wal iyadu billah, dia akan menentang Allah. Allah mengatakan, kamu pernah berbuat demikian pada tanggal sekian di tempat sekian. Betul? Mana ada betul? Tak betul pun. Dia lawan Allah, dan dia seakan-akan mengatakan Allah tak melihat, Allah tak mendengar, berarti dia kafir. Maka Allah menyuruh malaikatnya untuk melemparkan dia ke api neraka. Makanya itu dikatakan, man nuqishal hisabah uzzib, kata Sayyidina Aisyah, diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang waktu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dia menentang, maka niscaya dia diazab. Itu artinya man nuqisha al-hisaba uzzib. Barang siapa yang melawan Allah Subhanahu wa taala waktu dia dihisab, maka dia akan disiksa. Orang yang selamat dia akan menyerahkan diri kepada Allah. Salim taslam, serahkan kepada Allah, kita akan selamat. Kalau saya minta, ya Allah, berikanlah kitab aku dengan tangan kanan aku ini, kemudian masukkanlah saya di syurga tanpa hisab. Kenapa saya mengatakan demikian? Sebab saya melihat ini merupakan ijtihad. Jadi apa salahnya kalau saya berijtihad juga untuk mengatakan jangan hisab aku ya Allah, masukkan terus syurga. Saya pernah bincangkan dengan abang saya ini. Dia kata setiap orang mempunyai pemahaman terhadap nas. Saya memahami nas itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW mengajar kita, bila mana kita minta kepada Allah, daripada Allah sesuatu, minta yang paling hebat. Idza sa'altum fas'alu al-firdausil a'la. Kalau minta syurga, minta firdaus yang paling tinggi. Kalau tak dapat, insyaAllah tingkat 6 dapat, tinggi lagi. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bila jatuhnya di bulan, masih tinggi lagi, kata orang Melayu. Kan sedap tu dari Islam. Jadi kita minta supaya Allah tak hisab kita. Saya tak mengatakan saya menantang Imam Ghazali. Imam Ghazali, saya kalau ada saya cium tangannya berkali-kali. Tetapi saya minta supaya tidak dihisab. Saya boleh saja saya tak selamat, sebab Rasulullah mengajarkan kepada kami, bila mana minta yang tertinggi. Sebab kita minta kepada orang yang maha kuasa, yang mengasihi kami, dan segala-galanya ada di tangan Subhanahu wa ta'ala. Dia menyayangi kami selama kami tunduk. Jika kami minta daripada yang menciptakan kami, kalau mintalah yang paling tinggi, syurga yang paling tinggi, al-firdausil a'la, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para rasul dan para nabi. Siapa yang tidak mau dengan mereka? Ini kan semuanya akan bersama, semuanya bermimpi untuk bersama dengan mereka, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi kalau dia nak pakai doanya Imam Al-Ghazali, ringankanlah hisab aku ya Allah. Baru-baru ini saya mendengarkan orang yang berdoa salatul janazah. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya sembahyang jenazah, berdoa sebagaimana yang kami baca daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang tu dia mengatakan saya nak berdoa juga, Ustaz. Silakan tuan aja. Dia berdoa, alhamdulillah doanya bagus. Cuma ada 2 poin yang menakutkan saya. Dia kata, ya Allah, janganlah kamu berlebih-lebihan tanya dia. Itulah kita tak boleh, dilarang dalam hadis melampaui batas berdoa. Allah tak pernah berlebih-lebihan. Jangan kau berlebih-lebihan ya Allah bertanya dia. Tak boleh. Allah tak pernah berlebih-lebihan. Allah hanya punya 2 masalah waktu menanya hambanya, menggunakan keadilan dan menggunakan keutamaan. Ar-rahmatu al-adlu wal-fadlu. Dan kebanyakan orang selamat melalui al-fadlu atau ar-rahmatu, bukan dengan al-adlu. Kalau Allah nak memasukkan kita syurga dengan keadilannya, tak ada orang yang selamat, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan rahmat Allah dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melampaui batas. Janganlah engkau ya Allah menanya dia yang berlebih-lebihan. Makanya itu kalau orang alim sudah berdoa, orang yang tidak alim jangan melangkai orang alim. Sangat berbahaya. Kita tak mengatakan kita adalah orang alim, tapi cukup kita sudah belajar daripada ulama-ulama dari kecil sampai sekarang kita mengajar. Tentu kami yang lebih tahu masalah ini, ya kan? Sampai kita saya tadi sembahyang sunat maghrib, saya tak sembahyang sunat maghrib, lepas sembahyang maghrib saya kaji terus untuk memperluas jalan cerita. Jalan cerita. Kenapa? Karena kita nak mengajar ummah. Sebab ini kerja kita nih. Jadi orang yang bukan kerjanya dalam bidang ilmu jangan melampaui ulama. Sangat berbahaya. Cuba tengok, salah kan? Mudah-mudahan tengok nih. Salah tuh. Jangan berlebihan. Menuduh Allah berlebihan sangat berbahaya. Sebab itu munkar wa nakir malaikat Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak melampaui, tak melanggar peraturan Allah sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Satu. Doa yang kedua, dia mengatakan, ya Allah ringankan azab dia. Ringankan azab dia. Maksudnya apa? Azab juga, tapi yang ringan punya. Munkar wa nakir, kalau dia sudah cambuk, bukan main tu. Doa semestinya, limpahkanlah kepada dia rahmat-Mu ya Allah. Engkau sanggup mengazab dia, tetapi ya Allah, rahmat-Mu yang lebih kami nanti-nantikan. Ya kan? Ya kan? Jangan mengatakan ringankan azab dia, maksudnya azab juga. Ya kan? Tak boleh, salah. Ini salah, benda yang salah. Jadi seperti perkara ini serahkan kepada ulama. Ada perkara lagi yang orang awam ini dia sudah menjadi adat. Kita di dalam masyarakat Melayu, karena adanya tulisan kita mulai daripada kiri, dulunya dari kanan, sebab kita dikala oleh penjajah. Kita punya tulisan dulu daripada kanan, tulisan Jawi. Coba tengok, hebat kan? Dimulai dari kanan, Allah. Tapi sekarang kita mulai daripada kiri. Kita terkalahkan. Akhirnya kita menganggap bahwa kalau kita nak sembahyang mayit, terpaksa kita balik kepalanya mayit itu sebelah kiri kita, kita anggap dia sebelah kanan. Tak boleh. Sebab Nas mengatakan dia mesti sebelah kanan kita.
Dan kita ni yang imam mestilah lurus antara dia punya hati dengan badan kita ni yang jadi imam. Kalau lelaki, kalau perempuan dia bahagian pusat. Dan ini yang telah ditashihkan oleh Al-Imam Nawawi dan mazhab kita, mazhab Syafi'i dan ulama. Saya pernah dulu sembahyang jenazah, kemudian saya mengatakan mesti sebelah kanan kepala dia. Kemudian ada pelajar daripada mahasiswa kami yang berkeras mengatakan, itulah adab kami ya Ustaz, mesti diikuti. Allahu Akbar. Nas mengatakan kanan, antum mengatakan adat. Bila mana adat bertentangan dengan nas, maka wajib didahulukan nas. Kalau tak adalah dosa besar. Mengingkari nas sangat berbahaya. Adat di dalam undang-undang usul fikih boleh dijadikan sebagai landasan hukum bila mana tidak bertentangan nas. Saya yang mengatakan tak boleh, tapi dengan adanya menggunakan kekerasan, saya biarkan saja. Mudah-mudahan boleh tengok melalui rekaman ini. Sangat berbahaya. Kalau tidak percaya, sila buka YouTube sistem cara sembahyang salatul janazah. Kita sekarang ini sudah maju. Kita berada di zaman globalisasi. Memanglah kita tidak mau sembarang ambil, tetapi kalau tidak mau ambil seperti dari kami ini yang punya sanad dalam meriwayatkan hadis dan fikih ini, silakan tengok macam mana orang sembahyang. Jadi kita ini nak menantang mesti ada data. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti, maksudnya jangan sembarang beramal. Ma laysa laka bihi ilmun, kamu tidak ada data ilmu, tak ada ilmu, tak tahu. Innas sam'a, Allah tak mengatakan annas sam'a, innas sam'a merupakan ini berbahaya, mempunyai authority kalimat ini. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran itu, wal basara dan penglihatan itu, wal fuada dan hati ini, kullu ulaika, semuanya itu yang tiga-tiga tadi itu, anhu mas'ula, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang alim sudah menjelaskan, maka orang yang tidak alim mesti dengar. Wajib wajib. Nah, itulah rahasianya. Kalau kemungkinan kita salah, setelah dikaji Allah maafkan. Itulah tuan-tuan puan-puan sebabnya saya pakai serban untuk mengatakan masalah ini saya tahu, untuk menawarkan sesiapa yang nak belajar. Makanya juga itulah kita galakkan pengajian di masjid ni supaya orang jadi alim. Kita tidak lama di sini, kita akan pergi. Jadi kita mau minta anak-anak kita ini belajar supaya tahu ilmu Islam, sebab semuanya akan ditanya. Saya tak akan lepas dan tuan-tuan juga tidak akan lepas. Tapi mudah-mudahan yang hadir ini dapat membela kami pada hari kiamat insya-Allah taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat. Dan itu tadi ada juga sedikit syok sedikit. Hanya mudah-mudahan Allah maafkan kita. Biasalah masalah ilmu itu, mudah-mudahan bila mana ada kami punya kesalahan, minta Allah maafkan dan tuan-tuan juga insya-Allah maafkan. Insya-Allah kita saling menguatkan insya-Allah taala. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحببنا إلى المسلمين واجعل لنا لسان صدق في العالمين واحفظ هذه البلدة برون دار السلام وسلطانها وزراءه وزائر بلاد الإسلام وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.